Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emino Weekly Vlog. Minggu ini cukup seru. Ada beberapa tempat yang kita datengin, ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, dan ada milestone juga dalam kehidupan di Dubai ini, kehidupan gua di Dubai ini. Tapi kita mulai dari hari Senin. Di hari Senin itu gue berangkat kerja seperti biasa. Terus gue coba makan siang, nyoba restoran namanya Japang. Japan pakai G, Japang, logonya Godzilla gitu. Surprisingly enak. Di sini sih lidah tetap Asia banget ya. Jadi yang masuk tuh ya kalau nggak Japanese food, Chinese food gitu. Kalau kayak makanan-makanan Timur Tengah gitu sebenarnya agak kurang sih. Daging banget kan dia, dan rasa bumbunya tuh buat gue belum masuk sih. Itu gue makan siang itu, terus gue pulang cepet. Terus gue ke Mall of the Emirates di Al Barsha. Mall of the Emirates ini salah satu mall yang waktu itu juga pernah gue datengin di episode sebelumnya. Dia gede banget, arsitekturnya bagus, terutama masjidnya luas, masjid di dalamnya paling proper. Nah, dan ini luas juga, memang nggak seluas Dubai Mall, tapi lumayan luas lah. Dan kali ini kita pergi ke satu sisi yang belum pernah kita datengin. Jadi di situ tuh, di Mall of Emirates ini ada namanya Ski Dubai. Jadi dia di dalam satu ruangan gitu, ada salju di dalamnya, dan ada permainan-permainan yang dilakukan di salju. Ice skating, main seluncuran, lempar-lemparan bola salju dan lain-lain. Sebenarnya kalau di Indonesia mirip kayak Trans Snow World ya. Gue belum pernah sih, tapi ya mirip-mirip sama kayak gitu lah. Ini tempatnya luas. Tapi kita nggak masuk karena nggak tahu ya, kayaknya anak-anak gue belum bisa menikmati sih permainan di kayak gitu. Jadi mungkin next time insya Allah. Kita coba makan di satu fast food chain namanya Nando's. Nando's ini dia kayaknya tuh Meksiko ya. Oh enggak. Dia itu dari makanan khas Afrika Selatan. Jadi ada peri-peri sausnya itu khas Afrika Selatan. Sebenarnya kalau yang suka pedas akan suka sih, karena di situ ada level-levelnya, terus ada beberapa pilihan sambal. Gue pribadi sih milih yang nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Tapi istri gue nyobain sambalnya dan dia bilang enak. Terus habis dari situ kita kita ke Carrefour, kita belanja, dan Carrefour ini luas juga. Gue bisa bilang hampir sama atau lebih kecil dikit dari Carrefour yang ada di Ibnu Battuta. Waktu itu di episode sebelumnya gue pernah nunjukin Carrefour di Ibnu Battuta tuh luas banget. Ini hampir sama, luasnya juga hampir sama, tapi kayaknya lebih kecil dikit. Di situ ada ya Carrefour as usual, satu pengalaman yang menarik juga, belanja banyak produk di sana yang nggak lo temuin di supermarket sehari-hari. Jadi cukup menarik. Kita di situ belanja beberapa barang. Nah, tapi proses jalan-jalan ini gue cukup tersiksa. Kenapa? Karena kaki gue tuh kayak ada agak melendung gitu, isinya cairan, dan sakit banget kalau dipakai jalan.
Itu kayaknya karena atau ya karena mungkin emang karena banyak jalan atau sepatunya yang kurang enak. Em, dan itu kayak kesiksa sih, sakit. Akhirnya uh, gue tusuk pakai jarum biar airnya keluar jadi agak mendingan. Terus gue pakai Hansaplast. Em, itu menunjukkan betapa seringnya gue jalan di sini, bahkan lebih sering dari di Indonesia mungkin. Jadi mungkin kayak sebulan ini tuh gue lebih banyak jalan dari setahun gue di Indonesia gitu. Jadi ya kaki gue mulai harus menyesuaikan diri dan dengan luka-luka itu. Tapi kesini sininya enak sih, kesininya ketika udah sembuh gitu enak pakai jalan. Jadi Selasa ini nggak banyak yang terjadi. Hari-hari biasa gue ke kantor, terus pulang. Jadi gue tuh ke kantor harusnya tuh hari Senin, Rabu, Kamis. Tapi nggak tahu ya, gue tipe yang konservatif sih. Jadi gue lebih suka kerja di kantor. Jadi gue datang ke kantor terus setiap hari. Meskipun di kantor juga berisik sih sebenarnya. Konsep open space banget lah. Gue kadang suka konsep open space, tapi kayak butuh kubikel, butuh deh. Gue butuh kayak personal space, ketenangan gitu. Gue sih merasa lebih produktif kalau tenang. Tapi kadang-kadang juga butuh ketemu orang, ngobrol-ngobrol hal random aja, tapi kayak ya bisa mengakrabkan diri, dapat ide, inspirasi dari situ, kayak gitu sih. Di hari Rabu gua ketika pulang itu, jadi ada satu gym di dekat rumah gua. Gue coba masuk karena gue lihat dari di depan gedung itu ada beberapa samsak gitu ya, mereka boxing. Terus gue masuk, gue nanya-nanya harga, cuman kayaknya gue nggak serak. Kenapa? Karena berisik banget, musiknya kenceng banget. Gue nggak tahu sih ada hubungannya apa ya musik yang kenceng sama gym gitu. Musiknya kenceng banget parah. Jadi nggak tahu, nggak asik aja, nggak seru. Meskipun di situ ada beberapa, ada boxing, ada Brazilian Jiu-Jitsu, ada MMA juga. Sebenarnya menarik, cuman kayaknya gue akan cari tempat lain gitu yang lebih kalem, yang latihan lebih enak lah gitu. Di hari Kamis ini sebenarnya kita mulai prepare karena nanti di akhir pekan itu kita akan pindah ke apartemen. Jadi di episode kemarin mungkin gue udah cerita bahwa gue udah tanda tangan kontrak dan siap untuk pindah. Jadi ini mulai ada persiapan beberapa barang-barang dimasukin. Jadi biar nanti pindahnya bisa cepat gitu. Hari Kamis ini juga nggak ada sesuatu yang menarik. Ya. Nah di hari Jumat ini gue pergi ke tempat gue medical check up dulu, episode awal tuh. Kenapa? Karena gue butuh bikin Emirates ID baru. Loh, kan gue udah punya Emirates ID. Jadi perusahaan tempat gue bekerja itu berganti nama PT. Dan ketika gue datang, gue masih pakai nama PT yang lama. Nah ini karena sekarang ganti, jadi harus ganti ke nama PT baru. Karena untuk Emirates ID atau Residence Visa yang standar, yang bukan Golden Visa, itu ada nama perusahaannya di kartunya. Jadi lo bekerja di PT apa gitu. Nah itu tuh harus ganti tuh. Jadi gue harus tes ulang. Gue tes ulang di tempat yang sama dulu, tapi kali ini cuma ambil darah. Jadi nggak pakai X-ray. Jadi nanti harapannya bisa cepat, terus gue ganti nama PT di kartu Emirates ID gue. Tapi keluarga gue nggak perlu ganti, karena kalau keluarga itu jatuhnya dependen ke gue. Jadi nggak ada nama PT di kartu mereka, yang ada nama gue. Ini berbeda kalau lo di sini punya atau apply Golden Visa. Golden Visa itu
nanti lu akan nggak ada tuh nama perusahaannya, yang artinya lu akan bebas tinggal di sini meskipun lu nggak punya PT atau nggak punya kerjaan gitu. Nah, itu yang banyak dicari sih. Jadi orang-orang banyak golden visa biar dia kalau pindah kantor atau buka usaha itu lebih enak ya. Di sini nggak perlu ngurus-ngurus lah, ribet. Kalau gua pribadi, kalau gua resign itu atau gua kena layoff atau gua keluar, itu gua harus cabut dari negara ini. Kecuali gue udah punya perusahaan lain yang akan jadi penanggung jawab gue gitu. Itu sih bedanya. Jadi terus gue tertarik gak untuk golden visa? Jawaban singkat tertarik. Karena toh meskipun belum tahu gue akan selama apa di sini, tapi nggak ada salahnya untuk punya. Cuman gue akan ngelihat dulu, mungkin insya Allah setahun ke depan ini, terutama dari pemasukan pengeluaran dan gue bisa nabung atau enggak, terus cocok atau enggak dengan udara, makanan, tempat tinggal, terutama keluarga gue akan tanya mereka. Dan kalau mungkin ya kita udah memutuskan, kayaknya gue akan insya Allah coba apply sih untuk golden visa ini. Kayak gitu. Terus jadi setelah gue tadi periksa medical check up, itu gue medical check up di tempat namanya Dubai Knowledge Park. Nah di dekat situ itu ada kantor-kantor perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu, kayak Cisco, ada dari Google. Gue pribadi ketika lewatin Google di Jakarta juga ada kantor Google sih, cuman gue belum pernah lewat aja. Atau belum pernah masuk gitu. Nah ini gue coba lewatin Google. Kayaknya gue pengen deh next step ya, setelah mungkin beberapa tahun di sini, gue pengen cobain deh masuk FAANG, FANG. Nggak tahu, susah lah pasti. Banyak yang bilang susah. Tapi who knows, kalau belum dicoba kita nggak tahu kan. Dan ya sepertinya menarik sih, masuk pasti akan menarik. Gue pribadi sebenarnya ditanya, kan gue sekarang jadi product manager ya. Terus sebenarnya gue pribadi nggak terlalu suka kerjaan ini sih. Gue menganggap ini kayak game aja yang ya mau akan gue tamatin gitu. Jadi gue akan selalu naik level. Mungkin level terakhirnya adalah masuk FANG itu. Facebook, dulu FANG ya namanya, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Atau yang setara, misalnya kayak LinkedIn, Spotify mungkin enggak sih. LinkedIn gue tertarik. Microsoft nggak masuk ya FANG, Microsoft dan lain-lain. Jadi itu akan, mungkin setelah itu gue akan mungkin pindah ke bisnis misalnya, karena kayaknya gue lebih tertarik bisnis sih. Atau bikin usaha sendiri ya. Kalau bikin usaha sendiri bisa lah sambil jalan kan. Itu sih. Gue pribadi kenapa nggak suka sama kerjaan sebagai product manager ini, karena kerjaan ini tuh demanding banget. Gue bisa bilang, dan ini gue kutip dari buku Inspired-nya, gue lupa nama yang bikin lagi. Inspired, ya itu, nah, bukunya judulnya Inspired. Pekerjaan lain di tim product dan engineering akan bisa mencapai work-life balance other than this role atau product manager. Jadi nature-nya product manager ini adalah lu banyak konsolidasi meeting di jam kerja dan lu baru bisa kerja di luar jam kerja. Itu kalau lu nggak, itu kalau yang normal lah, atau lu nggak bisa ngatur waktu. Mungkin kalau lu jago banget ngatur waktu dan ngatur prioritisasi gitu,
mungkin akan bisa, tapi akan tetap stressful. Dan banyak ketidakjelasan. Jadi gue saranin orang yang tertarik, banyak lah yang DM gue, ya minta nanya-nanya tentang product manager, gimana caranya jadi product manager. Pasti akan gue tanya balik gitu, kayak lu yakin gak mau jadi product manager gitu, atau karena terlihat keren doang? Karena at least lu bisa navigate your personal stress level. Ini adalah satu pekerjaan yang stressful sih. Mirip CEO, kadarnya lebih kecil, area of responsibility-nya lebih kecil, uang yang didapat juga lebih kecil gitu. Menurut gua, kalau lu jago banget jadi PM, mendingan lu bikin usaha sendiri. Ini mungkin akan banyak yang nggak setuju sama gua, tapi menurut gua nggak worth it. Kalau lu jago banget jadi PM, lu jadi PM yang selalu deliver, selalu disukain, bisa move the needle, lu mendingan bikin usaha sendiri. Lebih, kan tau ya, I think this lebih worth it gitu. Itu tentang product manager. Jadi ya saran gue untuk lo yang lagi tertarik ke product management, berminat untuk jadi product manager, lu sadari, lu kenali diri lu sendiri, lu cocok atau enggak. Sisanya teknik gimana, link dan lain-lain tuh menurut gue lebih bisa mudah diatur daripada lu ngatur kayak diri lu sendiri. Gitu sih. Nih halte lumayan sih, ada colokan listrik, bangku, lumayan lah. Ini lagi panas bener ini. Halte di depan nggak kelihatan, kantor Google. Nah, di hari Sabtu ini ada hal yang menarik. Jadi KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, mengadakan namanya Pesta Rakyat. Gue nggak tahu ya, gue nanya-nanya temen yang ada di sini, ini dalam rangka apa sih? Katanya dia bilang ya emang kegiatan aja, dia bilang ini 17-an yang kemarin Agustus karena panas banget jadi diundur dan lain-lain. Tapi gue sebenarnya nggak tahu jelas sih ini dalam rangka apa. Nah, tapi kita berencana ke situ, ke Pesta Rakyatnya KJRI. Tapi di pagi harinya itu ada pekerjaan besar, yaitu pindahan. Jadi di hari Sabtu ini kita pindahan ke kontrakan baru, pelan-pelan sih. Memang pindahan totalnya kan hari besoknya, hari Minggu, tapi di Sabtu ini udah kita cicil barangnya. Terus beberapa barang yang kita beli di Dragon Mart, di Mall of the Emirates kemarin itu udah mulai datang. Jadi kita beli kompor, kita beli kulkas, kita beli kasur, mesin cuci ya, itu aja sih yang kita beli, yang paling esensial lah. Jadi kontrakan gue tuh, oh ya, gue ngontrak tuh unfurnished, jadi nggak ada furniturnya dan masih kosong melompong gitu. Cuman ada lemari nggak kita beli, udah ada. Alhamdulillah setelah ya hampir sebulan lebih, seminggu lebih 2 minggu dapat kontrakan juga. Di sini kontrak per tahun, jadi ya big komitmen sih. Gue sendiri belum pernah ya ngontrak kayak setahun. Biasanya setahun tapi kayak dibayarnya atau per 3 atau 4 bulan. Dulu zaman ngekos malah per bulan. Jadi ya semoga berkah. Jadi kita pindahan, udah dimasukin semua, udah diberesin, terus kita baru bisa berangkat tuh sore. Sore kita berangkat. Nah, ini ada perbedaan informasi nih. Jadi menurut Google, gue tuh harusnya turun di satu stasiun, namanya itu Business Bay. Jadi itu dekat-dekat Burj Khalifa gitu. Gue turun di situ. Ternyata gue nanya-nanya orang Indonesia, gue nanya teman gue, harusnya gue nggak turun di situ, masih di depan lagi, masih kayak 5-6 stasiun di depan lagi gitu. Itu masih terlalu jauh.
kalau mau lanjut taksi tuh kayak setengah jam gitu. Akhirnya kita naik kereta lagi, turun di Max, nama stasiunnya Max. Max ini bukan nama daerah ya, mungkin gue pernah bilang ini beberapa kali. Jadi kalau nama metro di sini, bahkan beberapa nama tempat itu jadi nama bisnis. Max ini tuh kayak tos serba gitu yang apa ya, dia kayak jualan pakaian gitu. Nama brand perusahaan, nama toko retail itu jadi nama metro station. Kita turun di situ di Max, terus lanjut naik taksi sekitar 7 menitan gitu. Nah, kita sampai di situ maghrib, terus kita sempat mau sholat di KJRI, ternyata musolanya kecil banget dan antri. Jadi kita nyari masjid di sekeliling situ, yang mana jalannya ternyata jauh. Karena itu di dalam perumahan gitu, terus masjidnya tuh kayak di jalan gedenya gitu. Lumayan sih. Gue pernah singgung lah, di Dubai ini masjid bagus-bagus, bahkan masjid kecilnya aja tuh bagus. Cuman aksesibilitasnya nih, kalau di Indonesia masjidnya kecil-kecil, kadang jelek-jelek, cuma gampang banget ditemuin. Kayak kita masuk gang ketemu masjid, gang sebelahnya ketemu masjid gitu. Terutama di Pulau Jawa lah, kayak gitu. Nah di Dubai ini agak susah, agak jauh lah jalannya. Kalau punya mobil sih enak ya, tapi kalau jalan kaki ya lumayan. Itu kita di situ, terus kita balik ke KJRI. Di KJRI jadi ada kayak panggung gitu jadi tuh kayak KJRI itu 2 rumah gitu, rumah bagus, rumah gede gitu. Settingannya tuh ada panggung, terus kita lewatin panggung ke arah rumah yang satu lagi yang sebelahnya. Nah di situ ada booth. Nah di situ ada makanan-makanan khas Indonesia, rujak, sate, es buah segala macem. Ada temen gue juga yang istrinya buka booth di situ dan gue nyobain esnya enak. Mas Fauzan salut. Terus ya gue beli di situ, gue beli apa ya? Gue beli es itu, satenya enak, kayak gorengan gitu. Gue beli juga kayak nasi bungkus gitu. Oh, sate lilit sih, sate lilit. Terus udah sih itu. Di situ rasa-rasa makanannya Indonesia banget. Ada sambelnya kata istri gue lumayan enak. Rasa satenya Indonesia banget. Kecap, ada kecapnya. Rasa minumannya juga terlalu manis, kalau kata orang temen gue orang Arab di sini, Indonesia banget lah, terlalu manis. Cukup menyenangkan ngelihat banyak orang Indonesia, dengar obrolan bahasa Indonesia. Dan gue baru pertama kali ke KJRI itu, dan jadi ya cukup menyenangkan, pengalaman yang menarik di situ. Nah, di hari Minggu ini ada paginya kita beresin semua barang, terus kita pindahan total dari hotel ke apartemen baru. Walaupun deket, tapi kita pakai mobil karena barangnya banyak. Kita datang beres-beres, bersih-bersih, terus di malamnya kita ke sebuah toko namanya Day to Day. Ini tuh kayak toko serba 24 jam gitu. Kata temen gua, Day to Day ini adalah toko dengan barang termurah di antara toko serba lainnya. Temen gua ini udah beberapa tahun tinggal di sini, jadi dia udah tahu beberapa brand dan membandingkan Day to Day ini paling murah. Untuk ke Day to Day, kalau naik metro itu turunnya di stasiun namanya On Passif. On Passif itu again itu nama bisnis gitu, nama brand. Dan itu Day to Day itu di depannya persis On Passif.
barang yang dijual banyak banget, harganya relatif murah juga. Ada yang mahal tapi kebanyakan mayoritas lebih murah, bahkan lebih murah dari online kayak Noon atau Amazon gitu, lebih murah. Jadi kita beli kebutuhan barang di situ. Hmm, Salah satu nggak enaknya adalah lorong-lorongnya sempit. Jadi dibandingin kayak Carrefour, dibandingin tempat-tempat lain, Westzone dan lain-lain tuh lorong day to day tuh sempit gitu. Jadi dan banyak banget orangnya. Oh, jadi ya berdesakan lah. Terus yang lainnya tuh di depan day to day itu kan tadi ada metro. Terus itu kayak ada bis, dekat situ ada bis station juga. Jadi bis-bisnya tuh kayak banyak juga yang kayak ngetem atau ngambil penumpang di situ. Dan itu antri banget. Kemarin tuh gue nggak tahu ya ada apa ya, atau emang biasanya antri atau ada sesuatu sehingga dia rame gitu. Tapi kita waktu pulang kita mikir, oh ini udah nggak mungkin nih naik metro, berangkatnya sih naik metro, pulangnya nggak mungkin lagi. Akhirnya kita pesen taksi. Nah, taksinya sendiri di Dubai ini ada dua tipe ya. Yang pertama tuh taksi sedan biasa, biasanya mobilnya Kia Sonata atau Toyota Camry gitu. Yang kedua itu mobilnya lebih gede, mungkin kayak model Avanza Innova gitu. Nah, kalau di aplikasi Karim namanya ada Hala sama Hala Max. Harganya sih sama, tapi kalau misal bawa banyak barang sih tentunya pilih yang gede ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak ada Bluebird, ada namanya apa ya? Bluebird Transporter apa ya? Yang mobilnya juga gede yang bisa muat banyak barang. Itu sih. Terus kita pulang.